mungkin 3M kali ya. Wah, itu gila banget. Jadi setelah saya ini kita mau nge-review cemilan yang lagi viral. Saya lihat beberapa di TikTok atau di YouTube banyak banget yang ngulas ini cemilan gitu ya. Karena memang wow, viral banget, bisa dapat satu hari itu 100 juta atau 6.500 pesanan hanya di online dalam sehari. Itu kan pasti yang udah keteteran banget ya. Jadi ini saya mau coba tunjukin omset tembus 300 juta dalam sehari. Alhamdulillah berkat event 11-11 kemarin. 11-11 kemarin dia 300 juta. Raja Ngemil sampai aku kewalahan dan harus tambah karyawan. Banyak juga orang yang nggak percaya kalau dari jualan cemilan bisa beromset sebesar ini. Tapi memang nggak percaya kalau sebesar itu ya. Tapi ini udah bener-bener gitu ya. Ada tempe crispy, ada cimol kering, ada bakso yang paling besar, bumbunya melimpah ruah banget guys. Kalian bisa lihat sendiri juga di sini ada karyawan aku. Mereka benar-benar pekerja keras dan kompak banget. Nah, aku langsung print aja ini 314 juta dari Shopee aja guys. Banget karena ini rekor selama aku jualan dalam 1 tahun. Aku juga nggak lupa bagi-bagi rezeki ke customer Raja Ngemil. Aku selipin uang tunai dipakai semoga kalian salah satunya ya guys. Dengerin. Sebelah. Super-duper enak banget. Ownernya Raja Ngemil itu Nadine ya namanya, Nadine Fatiha. Ini dia basreng Raja Ngemil yang lagi viral banget di TikTok. Bahkan omsetnya bisa mencapai ratusan juta per bulan. Basreng ini terjual sekitar 1000 kilo. Wow, 1000 ton per hari. Tepung utamanya adalah tepung Gila ya. tapi meskipun terbuat dari ikan, dia nggak berduri, nggak bau amis, dan lembut banget. Untuk proses pengorengannya memakan waktu sampai 2 jam. Wow, gorengnya aja 2 jam. Benar-benar garing. Di sini aku menggunakan minyak yang berkualitas. Oke. Jadi nggak akan bikin tenggorokan kalian gatel. Kurang lebih seperti ini basreng yang matang dan udah siap dibumbuin. Wow. Langsung aja ke proses pembumbuan. Di sini Raja Ngemil menggunakan bumbu yang diolah sendiri. Oh, cabenya itu diolah sendiri ya daun guys. jeruk dan rempah-rempah lain. Oke, Kita pakai daun memakai jeruk cabai sama rempah-rempah. Ciri khas dari basreng Raja Ngemil adalah bumbunya yang melimpah ruah dan Wow. pedasnya nampol banget. Untuk tekstur basrengnya sendiri itu benar-benar renyah, pol dan crunchy banget. Buat kalian yang belum coba, Bumbunya itu katanya buatan sendiri ya, dari mulai cabenya sampai rempah-rempahnya. Kalau di TikToknya, ini kayak gini nih, kita lihat aja ya. Seneng banget sampai dijuluki basreng terenak se-TikTok. Ya ampun. Nama TikToknya owner Raja Ngemil. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri, dan harganya murah meriah, start 11 ribuan aja. Jadi buruan buat kalian yang mau nyobain, klik keranjang kuning. Siapa sih yang nggak tertarik sama bakso digoreng, renyah, pakai bumbu rempah-rempah lagi ya kan? Kita bikin kemasan 1 kilogram ya dong. Oke, mari kita bikin. Lihat bumbu basreng kita dong, seroyal apa? Kalau dicari di pencarian di YouTube, ketik aja Raja Ngemil. Saya ada tertarik dengan yang thumbnailnya itu modal 300.000, usaha dari rumah, omsetnya 100 juta per hari. Jadi di sini di pabriknya itu mulai dari rumahan, dari usaha rumahan dia, masih yang gorengnya itu orang tuanya sendiri, masih yang keluarganya sendiri. Sekarang udah mempekerjakan bisa dibilang satu kampungnya atau satu RT-nya kali ya. Udah punya basic jualan cemilan. Oke. Nah di situ aku mulai berpikiran kenapa nggak online aja, kan kalau di zaman sekolah itu lebih ke offline ya jualannya. Dan semua yang punya ide cemilannya, bikin cemilannya itu dari Oke, idenya itu dari orang tuanya. itu orang tua Yang bikin orang tuanya ya. Dan Dia waktu cuman itu dengan marketing modal dengan sisa gaji aku TikToknya cuma yang 300.000. viral itu. Aku belanja ke pasar, mama aku buat dan aku pasarin, ternyata banyak yang suka dan akhirnya bisa jadi kayak gini. Jadi kaya gini gitu ya. 300.000 loh. Modal 300.000. Iya, sisa gaji terakhir. Sisa gaji terakhir lagi guys. Jadi beruntung dia nggak kerja lagi atau mungkin resign dari kerjaannya yang dulu ya. Beruntung banget bisa merubah hidupnya. Yang masyarakat juga yang bisa jadinya bisa motongin basreng. Terus saudara-saudara yang udah di PHK karena Memang pandemi ini bisa masuk kerja di sini.
gitu. Bagus banget untuk memotivasi anak-anak mungkin muda ya, makanya cepet supaya bosannya tuh dari situ. bisa buat usaha atau Dari ide-ide banyak baru orang gitu ya. yang membutuhkan kerja di sini gitu. Waktu awal-awal di rumah apa udah di sini? Di rumah dong, aku diusir warga makanya aku pindah kota ke Oh, sini. dia pernah diusir warga karena Iya, rumah aku di gang. Iya. Awalnya karena juga proses buatnya mungkin agak bau gitu ya. Namanya bakso ikan ya, jadi ya pasti ada baunya gitu ya. dari jam Ya terakhir dia buat sore kayak pabrik sendiri gitu ya. Itu berarti kerja sendiri semua satu keluarga aja. nggak ada karyawan satupun. Oh. Berapapun pesanannya waktu itu kan emang gak sebesar ini ya, masih bisa kita handle sendiri. Awal-awal tuh bikin 20 kilo itu habis dalam 1 hari sih. Di sini Karena perjalanan aku dia teman-teman aku tuh mulai pada dari 300.000 sampai yang seperti sekarang ini omsetnya 300 juta per hari itu. bulan 30 juta. Oh. Omsetnya masih 30 juta. Awal-awal aja udah 30 juta. Nah, Teh, omset per hari berapa? Teh? Omset per hari kalau misalkan sekarang tanpa aku aksi apa-apa gitu ya. Pasti apa-apa. Bisa di 50 50 juta. ya dari TikTok Shop, Shopee sama WhatsApp Iya. agen gitu ya. Kalau misalkan aku aksi nih kayak konten atau live Oke. itu bisa nyampe 1 juta seharinya. Teh, nyangka nggak sih Teh bisa seperti itu? Nggak pernah nyangka. Ya pasti nggak nyangka lah ya. Karena aku Bisa jadi viral kayak gini. Niat usaha Produksi. kecil-kecilan kayak gini tuh buat Produksi sendiri makan gitu aja, ya. Karena emang bapakku kan nggak kerja. Iya. Kedua orang tua aku nggak ada penghasilan waktu itu. Aku nggak ada penghasilan. Jadi dari keuntungan baseng itu waktu itu masih dipakai buat makan sehari-hari aja. Cuman karena tiba-tiba banyak orderan yang melonjak, jadi kita bisa detik ini sekarang gitu. Ya aku kira kalau misalkan pengen kayak gini, aku kira lah harus berapa tahun dulu kan usaha. Nah, di awal memulai pun nggak terlintas apa-apa sama sekali. Yang penting bisa makan aja gitu sih dulu mikirnya. Oke. Ini benar-benar Subscriber itu apa sih Teh? Kalau boleh? rezeki yang nggak Lebih disangka-sangka banyak ya. yang aku juga ya. Iya. Kayak terjadi Karena begitu pandemi. aja. Cuman karena akunya berusaha di lebih ke konten kan. Iya. Aku bisa masa kayak gini tuh karena konten awalnya ya di Karena TikTok. TikTok. Pernah juga ngonten tapi belum banyak yang nonton. Nah, aku coba lagi ngonten. Nah, karena dari usaha itu sih sebenarnya mencoba lagi meskipun awalnya gagal. Kan gak semua yang kita coba bakal langsung berhasil. Benar, Ya, di benar. situ aku coba lagi bikin video dan ternyata akhirnya FYP. Di situ aku teriak sama keluarga, semuanya senang banget. Nah, di situ baru aku bisa rekrut karyawan. Nah, tapi kita rata-rata kita nggak yang nerima kerja harus ada ijazah atau segala macam, enggak. Kita ngandelin dari orang-orang yang kita kenal aja. Oke, oke. Itu Buat bagus membantu ya. Yang emang belum punya kerja, yang deket-deket. Jadi yang dekat-dekat rumah. Kalau Teh Oke, di sini. Makanya kalau pakai akal manusia, mana mungkin kalian jalan basah bisa ratusan juta atau bisa jadi beli rumah atau apa segala macam. Orang-orang sebenarnya nggak nyangka, kayak di TikTok aja banyak yang nyerang aku. Gak mungkin, bohong, konten doang segala macam. Tapi kan aku sendiri yang ngerasain gitu. rasain dan ini ada buktinya Teh. Nah, ini ada buktinya gitu sih. Bukan ngomong doang sebenarnya. Iya. Dari situ aku bahkan kalau misalkan sepi nih orderan, terus aku keluarin zakat, itu langsung wah orderan. Bukan main. Dari situ kan sepi nih kita. Malah keluarin. Dia keluarin zakat juga, jadi lebih banyak orderan gitu ya. Katanya gitu sih, dia keluarin zakat dari penghasilannya, langsung dia banyak kebanjiran orderan. Jadi zakat itu sedekah memang membawa rezeki yang lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan mereka jadi tambah besar. Amin. Kan biasanya suka makin berkah ya. Iya. Sebenarnya niat awal kita juga usaha buat nikah sih. Kita takut banget gitu pacaran terus. Jadi curhat kakaknya. Jadi dia udah memang punya pacar sebelum dia usaha ini sukses. Jadi udah memang ada pacarnya gitu ya. Jadi sekarang kayaknya saya lihat dari TikToknya udah seserahan, udah mau nikah. Alhamdulillah. Ini modelnya ngontrak Mas. Iya, masih ngontrak karena Oke, pabrik yang sekarang katanya dia masih ngontrak. pengen punya pabrik sendiri, pengen pakai mesin-mesin biar karyawan gak terlalu capek gitu. Iya. Terus ya pengen Wah. lebih meluas aja nama Raja Ngemil gitu. Sukses banget kakak ini. Kakak ini ya masih 21 tahun ya, pastinya adikan saya. Cuman ini sangat menginspirasi sekali anak-anak muda untuk bisa terus berusaha atau mengeluarkan ide-ide yang lain yang bisa bermanfaat, apalagi bisa bantu orang sekitar ya untuk mencari kerja, menampung, membuat jadi yang tadinya nggak kerja jadi kerja gitu ya kan, yang tadinya penghasilan sekian jadi ratusan juta itu ya di luar nalar lah ya. Tapi ini benar-benar terjadi dan memang viral banget
Jadi kalau kita mau berusaha untuk ya memasarkan, jadi intinya kalau rasa ya relatif lah ya. Kalau rasa itu relatif di Indonesia, mau enak, mau pedes, mau apa itu relatif, tergantung lidah kita ya bisa nerima atau enggak. Tapi kalau ya pemasarannya bagus, marketingnya bagus, dari kontennya juga menarik, ada yang ngerasain itu enak ya makin viral gitu kan, kenapa enggak gitu. Jadi kita coba nge-review makanan yang viral-viral itu, oke? Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya mau nge-review cemilan yang paling viral. Sebenarnya sih viralnya tuh udah dari corona setahun lalu mungkin ya. Cuman tuh baru viral karena banyak banget yang ngangkat ke channel-channel YouTube. Kalau pengusaha ini tuh mulainya dari corona kemarin. Dengan modal cuman 300.000 dapat untungnya tuh 100 juta per hari guys. Jadi kalau dipikir-pikir sebulan dapat 100 juta kali 30 hari berapa ya? Mungkin 3M kali ya. Wah, itu gila banget. Jadi setelah saya cari di beberapa e-commerce memang ada tokonya, mereka jual secara online. Jadi usaha ini tuh usaha rumahan. Dia kayak ya produksi sendiri, masak sendiri, ngolah sendiri, masarin juga sendiri. Jadi gitu kan. Jadi usaha ini tuh baru-baru banget, cuman udah viral gitu ya. Kalau orang Medan mungkin nggak terlalu ini ya. Cuman kalau orang Jawa tuh banyak makanannya kayak gini karena ini memang katanya makanan khas Sunda gitu ya. Jadi saya belinya tuh dari Shopee. Nama tokonya tuh Raja Ngemil 17. Nah, ini makanan viral banget di TikTok kemarin. Jadi bukan dari apa ya iklan-iklan atau apa. Kemarin memang di TikTokin sama yang punya akun. Jadi tuh viral banget karena saya lihat dari historinya dia tuh mulai dari pas corona, dia tuh kayak di PHK atau apa nggak tahu ya. Dia tuh dapat sisa gaji cuman 300.000 itu dipakai untuk ngolah makanan ini, usaha rumahan. Jadi dengan modal 300.000 kemarin dia dapat untung katanya 100 juta per hari. Jadi saya penasaran nih, saya beli di Shopee dengan ya kalau sekilo tuh paling dapat 5 buah cemilan. Jadi saya belinya sampai 3 paket ya, kira 3 kilo lah gitu ya. Dan ini hampir 200.000 ya mungkin. Jadi saya ada nyoba beberapa belas macam yang dijual mereka. Nah, ini yang saya beli ini bisa dibilang ada kayak bakso aci gitu, ada basreng. Nah, basreng itu kalau di Medan mungkin nggak terlalu terkenal ya. Mungkin yang banyak buat viral juga orang-orang yang di Jawa ya. Karena kan ini basreng ini makanan khas Sunda. Dia basreng itu bakso olahan ikan yang diiris tipis-tipis lalu digoreng. Dan dia uniknya dikasih kayak rempah-rempah bumbu-bumbu yang bervariasi ya. Nah, keunikannya lagi itu dibuat semacam kayak tingkat level yang berbeda. Jadi itu ada tingkat level 1 pedasnya, level 2. Nah, itu yang membuat makanan ini viral banget. Bahkan banyak yang nyontoh. Cemilannya tuh murah banget, cuman belasan ribu. Jadi langsung aja kita buka paket yang terkecil dulu ya. Ini isinya ada cimol kering dan kentang Mustafa. Wow. Kita langsung buka paket yang pertama. Ini nunggunya cukup lama ya. Saya pesan tanggal 33, nyampe nya tanggal kemarin tanggal 14. Bayangin berapa hari untuk nunggu ini, mesti PO 9 hari guys. Jadi wow, nunggunya seminggu lebih ya. Oke, ini ada 2 buah. Ini adalah cimol kering yang ini, kentang Mustafa yang ini. Ini yang pertama cimol kering. Ini 250 gram, harganya cuma 18.000. Semua harganya murah banget, nggak yang puluhan ribu gitu. Cimol kering. Tapi yang harus diperhatikan kalau mau pesan ini harus sabar menanti. Karena nyampe-nya bisa sampai lebih dari seminggu. Ini cimol kering ya. Wah, bener-bener pedas.
Dia ada kayak daun jeruk gitu ya, jadi aromanya aroma daun jeruk. Pedes ya, pedes banget. Nah ini kentang ya, ini cocoknya untuk makan pakai nasi nih. Biasa kan kalau orang Medan tuh sering ya masak teri nasi, dikasih kentang, disambel, ditaruh toples, bisa untuk makan selama beberapa hari. Ini juga cocok. Saya kira basah, ternyata ini masih garing, masih sangat-sangat garing, rapuh ya, kentangnya ini rapuh. Ini namanya kentang Mustafa. Nah yang ini tadi cimol kering, harganya 16.200. Dia kayak disetting diskon gitu ya, waktu saya beli 16.200. Ini cukup banyak, 250 gram. Kalau yang ini kecil banget nih, cuman 100 gram, harganya 13.500. Yang dua ini enak. Yang ini nggak terlalu pedas, cuman yang ini pedas banget. Lanjut buka paket yang ketiga. Nah ini paket yang ketiga, ini terdiri dari 4 pesanan, 4 cemilan. Kita buka ya. Kalau mau beli ini harus lihat-lihat apa ya, harus sabar lah, karena ini pesennya tanggal 3, datangnya tanggal 14. Jadi di situ dibuat PO 9 hari. Saya nunggunya tuh ya sabar banget lah ya, padahal mau nyobain kan makanan viralnya yang gimana. Jadi bayangin aja kalau kita pesennya sekarang, tapi mereka masih produksi untuk ngirim barang yang seminggu lalu. Kebayang ya gimana repotnya produksi mereka. Pesennya sekarang dikirimnya seminggu lagi, kan berarti nggak ada bahan jadi yang untuk langsung stok banyak gitu ya, nggak ada. Harus nunggu lagi baru dikirim beberapa minggu kemudian baru nyampe. Ini ada 4 cemilan. Ini namanya basreng rempah. Basreng itu ya seperti saya bilang tadi ya, bakso olahan ikan yang diiris tipis-tipis lalu digoreng. Ini basreng rempah original. Harganya cukup murah karena cuman 120 gram ya. Harganya 10.300. Ini udah sama diskon. Mereka ada buat kayak potongan diskon gitu ya. Ini makaroni sultan. Mana makaroni sultan yang ini? Makaroni sultan pedas 120 gram, harganya 10.300 juga. Yang ini, wah ini udah hancur ini. Mungkin kalau kena di paket. Nih ini nampak nih ya, kayak gini. Ini cimol mozzarella. Jadi ini ada kayak bumbunya. Ini ada bumbu pedasnya. Ini nggak tahu nih awet nggak ya. Ini makanan basah loh. Ini cimol mozzarella. Bisa jadi ini udah basi ya, karena dikirim udah seminggu gitu ya. Oke, yang ini satu lagi adalah tempe crispy pedas. Nah ini yang agak mahal, harganya tuh 22.500 karena dia tempenya itu 250 gram, cukup besar. Jadi kita coba satu persatu ya, tempe pedas. Wah ini udah berminyak banget nih, keluar semua minyaknya. Kita nyobain dikit-dikit aja ya. Satu. Tempenya sampai hancur gini. Sama semua kayaknya dikasih jeruk, aroma jeruk gitu ya. Ini masih renyah, nggak yang begitu pedas ya. Oke, ini terasa lah tempe, memang tempe asli ya kayaknya. Oke, cukup pedas. Ini makaroni, ini harga 10 ribuan semua. Kalau cemilan anak sekolah atau anak mama gitu, nggak terlalu berat lah ya. Nah ini makaroni. Jadi bumbunya itu kayak memang nyegrak di tenggorokan ya. Yang doyan pedas pasti suka makanan kayak gini. Nah ini makaroni. Ini kayak keripik. Aduh, ini nyegrak banget.
Wah, yang ini sepertinya banyak bumbu apa ya, rempah bumbu yang kayak tepung, kayak apa ya, bisa dibilang kayak bumbu cabe gitu, bumbu cabe Indomie. Kan ada tuh yang pedesnya itu kan. Jadi ini kebanyakan cabenya kali, cabe bubuk, cabe bubuk ya bisa dibilang. Jadi terlalu nyegrak sih kalau yang ini. Nah, ini basreng. Ini warna hijaunya didapat dari olahan daun jeruk ya. Nah, kalau ini enak, nggak terlalu pedas, memang nggak dikasih bumbu kayak bumbu powder gitu ya. Ini bener-bener bakso ikan yang dipotong tipis-tipis, jadi dia nggak tipis banget, cuman udah kayak makan kerupuk yang pokoknya renyah banget lah. Ini bisa dibilang ini yang paling enak. Nah, kalau yang ini saya mesti baca dulu petunjuk makannya gimana, apakah dimasak ataukah disiram air panas aja, karena ini sepertinya basah gitu ya. Coba saya buka dulu ya. Wah, nggak tahu nih aroma basah apa aroma kejunya. Oke, nanti kita coba di terakhir aja. Nah, ini cimol mozzarellanya harganya 18.000 ya. Cimol frozen mentah, harus digoreng dulu. Oh, digoreng. Kemasan vakum ya guys, tahan 5 hari suhu ruangan. Jadi kalau domisili jauh dipikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Saya nggak baca deskripsinya, ini kayaknya beneran basi nih mungkin ya, karena udah ya lebih dari 5 hari, mungkin di paket aja udah berapa hari. Tambah ini lagi pas saya waktu buka mungkin udah ya kayaknya sih aroma basi. Jadi langsung aja kita buka paket yang ketiga. Oh, ini minyaknya sampai keluar-keluar ya. Wow. Ini isinya ada 1, 2, 3. Ini karena berminyak mungkin jadi dilapisi bubble lagi ya. Wow, minyak banyak. Oh. Oke, jadi kita lihat satu persatu. Nah, ini yang paling berminyak di sini, ini namanya Milidi 250 gram. Ini ada 2 variasi ukurannya. Yang 250 gram yang saya beli ini harganya 20.000. Kalau yang setengah kilonya 500 gram harganya 40.000. Jadi 2 kali lipat ya. Ini pembelinya ya cukup banyak. Jadi kita coba, penasaran ya Milidi. Kalau di Medan itu kayak mie putih yang dibuat di bakso-bakso itu. Iya, itu mie putih ya. Sama nggak Milidi ya? Milidi yang kuning itu apa ya? Kayak gini. Nih. Rasanya kayak mie yang mentah. Kayak mie digoreng, cuman renyahnya tuh kayak mie mentah gitu loh. Kan ada mie kuning buat mie goma yang khas Medan itu ya, tahu ya, mie kuning itu juga kan masih Milidi itu, Milidi khas Medan tuh kan tebel-tebel, kuning juga ya. Jadi kalau dimakan aja tuh rasanya hampir sama kayak ini, cuman ini versi kecilnya. Ini semua bisa dibilang cocok makannya ini pakai nasi. Jadi kalau dimakan dia kayak nggak terlalu garing gitu, kayak mie mentah gitu sih. Cuman kayak dimasak setengah masak aja mungkin ya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, ini yang agak beda nih.
Yang lain kan udah pedes-pedes ya. Ini divakum lagi. Oke. Ini yang sepertinya anak saya bisa makan ya, ini sama bakso tadi. Yang lain memang ekstra pedas. Yang ini pisang sale, cuman bentuknya kayak gini. Saya kira kayak makanan lumpia atau apa gitu ya. Ini manis, garing juga. Pisang sale ukuran 250 gram, harganya cukup murah, 18.000. Segini 18.000 ya, terjangkau lah ya. Ini bisa dimakan untuk anak-anak karena memang ada coklatnya sama garing juga, gurih. Oke, lanjut yang ini apa nih ya? Kok kayak kerupuk yang warna-warni, tau nggak? Kerupuk tersanjung, kalau bilangnya di Medan dulu kerupuk tersanjung. Oh, ini namanya kerupuk Bantat Sultan, 120 gram, harganya 10.350. Kerupuk Bantat, kalau dilihat dari deskripsinya seharusnya bisa diperbaiki lagi ya. Ini nggak dibuat komposisinya apa, rasanya gimana, levelnya gimana. Ini cuman dibuat kerupuk Bantat tapi tidak keras, cuman gitu doang. Nggak ada bilang ini apa gitu, dari bahan apa, levelnya berapa gitu bisa dipilih, nggak ada sih. Seharusnya kan ada level-levelnya. Ini kayak kerupuk setengah masak kali ya. Enak juga. Bisa ngebayangin kan kalau kerupuk udang digoreng, yang minyaknya itu nggak panas, minyaknya masih dingin, langsung dimasukkan kerupuk ya, jadinya kayak gini. Kerupuk kayak nggak masak gitu ya. Dia pinggirannya kayak ada warna-warni, warna hijau, warna pink. Pedesnya aja yang terasa, cuma rasanya saya nggak ngerti ini rasa apa nih. Dibilang kerupuk, ya kayak kerupuk nggak masak lah bisa dibilang. Cuman menang pedesnya aja. Oke, lanjut ini bakso. Bakso ya. Bakso Aci Sultan. Ini kayaknya udah digoreng, cuman ini kayaknya aman lah ya untuk dimakan beberapa hari. Saya coba baca deskripsinya, wah pedas banget tadi yang kerupuk tadi itu ya. Harganya 15.000, ini terjual cukup banyak banget. Kalau dilihat dari deskripsinya, bakso 8 biji plus siomay plus batagor pilus bumbu tahan 5-7 hari dalam suhu ruangan. Ya, ini nanti kita coba masak. Jadi nanti saya buat setelah digoreng atau setelah direbus nih kayak mana. Nih isinya kayak gini. Ini kayak baksonya gitu. Tapi ini nggak lembek kayak yang tadi ya. Ini lumayan keras. Ini ada bumbunya. Ini kayak rempah bawang putih gitu. Nah, ini digoreng-goreng gitu ya, ini kayak gini. Ini harganya tadi berapa? 18.000 ya. Ini kayak bawang goreng. Ini kalau bisa dibilang makanan orang-orang yang nggak sehat kali ya, cuman menang pedas aja. Ini untuk ya cemilan di sore hari atau malam hari. Oke, nanti kita coba buat. Nah, ini yang terakhir, ini bentuk telur gabus. Kan kalau di Medan tuh ada telur gabus yang rasa keju tuh ya. Ini atau bisa disebut kue daki. Ini telur gabus, cuman dikasih bumbu yang segini banyak. Nah, ini harganya 18.000. 250 gram 18.000 loh. Oke, langsung kita buka. Ini mungkin kalau makan terlalu banyak pasti sakit perut ini. Nggak mungkin nggak, karena ya serbuk cabe. Nih udah dicampur-campur ya. Telur gabus. Ya. Rasanya nggak renyah. Dia kayak udah melempem. Ya telur gabus tuh kan dalamnya kayak ada ini ya, kayak kopong gitu ya. Jadi kalau dikasih kena minyak dikit atau dikasih rempah yang lain, pastinya dia jadi melempem kayak gini. Nah, melempem tuh bahasa Medannya kayak masuk angin gitu. Jadi udah nggak renyah lagi.
Pedesnya sama kayak yang pertama tadi, pedes banget. Nggak tahu ya kalau di mulut yang lain ini pedesnya nggak begitu terasa ya, tapi kalau saya rasa pedesnya cukup nyegerak. Jadi kalau makan mungkin 2-3 kali kayak gini, ini udah harus minum sekali. Harus minum sekali. Pedes guys. Oke, ini memang makanan cemilan yang ya murah meriah, pedesnya juga nendang. Jadi disaranin untuk orang yang nggak tahan perutnya itu terlalu pedas, lebih baik kurangin makan yang kayak gini. Ini karena serbuknya banyak banget. Jadi kalau kita makan beberapa buah tuh bisa nggak enak di tenggorokan. Nggak tahu ya enak apa nggak di lidah orang. Kalau saya tuh makan makanan yang agak sensitif kayak ada banyak sari gulanya tuh memang tenggorokannya tuh lumayan gak enak gitu. Jadi kalau yang kayak gini ya lumayan nyegrak, lumayan buat batuk, lumayan gak enak gitu ya. Cuman nggak tahu sih ya kalau di lidah orang, kata mereka ini viral banget, berarti kan enak ya. Harusnya orang Medan suka kayak gini pedas. Cuman tengok-tengok juga pedasnya. Lumayan pedas lah, kalau untuk makan 3 buah aja langsung pedas banget tuh kan berarti udah keterlaluan ya pedasnya. Oke, itu aja. Jadi ini kan makanan yang pedas-pedas banget ya. Abang Wais tuh suka doyan banget pedas. Dia kadang nggak mikirin perutnya tuh gimana, cuman kalau pedas dia suka gitu. Jadi saya nanti mau coba ke Abang Wais ngerasai dari makanan cemilan-cemilan ini. Jadi next kita akan buat video selanjutnya dengan Abang Wais. Halo guys, ini kita mau coba bakso ya, bakso aci sultan. Jadi ini udah dia kayak kerupuk gitu, udah kita masukin kemari. Ini kita rebus dulu acinya, ini kayak bakso gitu ya, bakso. Baunya enak guys. Baunya wanginya enak. Jadi udah kita masukin bumbu kayak apa tadi ya, bawang putih. Ini kayak level pedasnya Berapa? ya tergantung. Ais mau pedas banget ditaruh semua. Oke. Coba Ais rasakan. Saya mau makan ini. Ya kayak makan bakso. Pedas nggak Ais? Enggak. Berarti kita harus tambah lagi cabenya. Kita coba semuain ya. Yakin Ais? Ini katanya cabenya ini buat sendiri ya. Semuanya diproduksi sendiri. Silakan. Oh nggak makan cuma kenal. Bikin aja bener. Bikin Pedas sekali Is. Ini namanya bakso aci sultan. nggak pedas. Harganya berapa ya? 15 atau 18 gitu. Ini ya dari tepung kanji yang kenyal-kenyal gitu ya. Nggak pedas guys. Ngegerak. Nggak pedas Is. Lumayan kepedesan. Wais memang penggila cabai Wais ya. Tapi yang ada panas. Ini kalau dimasukin ke sini kan udah dicampur, jadi kayak yang rasa kerupuk melempem gitu, kayak masuk angin. Enak guys. Enak, kata Wais enak, berarti mantap. Nanti kita mau cobain satu lagi yang ada keju mozzarella-nya. Cuman saya yakin kayaknya itu udah basi. Cuman mau dites dulu rasanya tuh kayak mana gitu, karena katanya nggak bisa tahan 5 hari di luar ya. Karena di perjalanan dari Jakarta kemarin aja udah 3 harian. Tapi suka bakso yang ini guys. Yang ada kriuk-kriuknya. Panas. Bakso aci kayak gini, kayak seblak atau apa, itu makanan khas sana ya, Jawa. Jadi kalau di Medan tuh
Ya rasanya ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa aja. Ya. Kalau Wise bilang enak atau biasa aja? Ya. Yang ini biasa aja, ini biasa aja, ini mantap. Oh yang ini ya mantap. Bukan ini yang kriuk. Saya suka yang ini. Ini yang mantap katanya. Ini sampai belum coba guys. Gimana fotonya licin banget. Ini di dalamnya ada sesuatu. Makan bumbu Indomie gitu. Tapi kita nggak makan Indomie. Jadi kita makan bakso aci Sultan. Ini harus banget nih. Banyak, aduh sakit. Sakit panasnya. Ini banget. Ini mungkin kalau ditambahin udah nggak bisa makan. Pedes banget. Abang Ray mau. Kalau Wise pasti tahan karena Wise kan kuat cabai kan. Kalau Umi nggak kuat aja. Nah oke, sesuai janji saya akan nyoba juga makanan yang dari keju mozzarella ini. Dari baunya kayaknya udah enggak ini ya, udah nggak bagus. Cuman saya kan penasaran juga gitu ya. Ini dari bubuknya sepertinya campuran sih ya, dari kayak bawang merah, serbuknya gitu, kayak garam atau micin juga kali ya. Banyak kan asinnya. Kita udah campur. Kalau dari cabenya ini beda sama cabai Indomie gitu ya. Dia katanya cabenya juga buat sendiri. Ini cabai kering. Seharusnya yang nggak usah dicoba gitu ya kalau rasa-rasa udah kayak basi. Cuman saya pingin aja tahu gimana. Coba ini satu ya. Soalnya ini dalamnya keju mozzarella dan katanya nggak bisa maksimal itu bertahannya cuma 5 hari. Sedangkan kalau kemarin dikirimnya tanggal 9 dan nyampe nya tanggal 14. Berarti dari tanggal 9 ke 14 berapa hari? 6 hari ya. Oke, saya coba aja deh. Beneran nggak bisa dimakan, udah asem rasanya. Guys, sekarang Abang Wise mau nyoba cemilan yang lagi viral. Ayo kita coba. Mana? Oh, dari sini guys. Dari sekian banyak yang Umi beli, cuman ini yang nggak pedas. Ini pisang sale. Tapi pisang salenya beda sama yang di Aceh ya. Ini kayak dibuat kayak pastor gitu. Ini nice. Ini bakso ikan yang digoreng. Saya sih suka. Gimana rasanya yang ini? Yang ini nilainya 10. Wow, 10. Berarti enak banget ya. Enggak, itu mau kaget. Kalau yang ini Tapi enak sedikit. enak sedikit. Oh, enak banget. Yang ini coba rasa yang ini. Tuh. Enak banget. Enak banget nih. Guys, nilainya 50%. Memang dari Raja Ngemil nih yang paling enak ya baksonya. Jadi kayak makanan yang lain kayak cimol, makanan pendukung lainnya kayak yang ada milidi atau kerupuk tadi itu
kurang ya. Inilah yang paling enak ya. Mau dia nggak pedas atau pedas, tetap kayaknya ini memang yang jadi best sellernya. Enak banget. Mau nyoba yang pedas? Kak. Mau dong. Coba dulu, kalian kan suka pedas. Oke, kita berlomba. Ini telur gabus. Telur. Cuman ditaburin Cabe. cabe. Ih, baunya. Bau apa? Bau cabe. Coba makan satu. Satu aja dulu. Gimana pedasnya? Asam. Kok asem? Ini rasa nggak ada asamnya. Pedas. Nyerah. Nyerah. Abang masih nyerah. Ya, itu memang bisa dibilang ekstra pedas. Nah, ini kayak milih. Ini berminyak banget deh. Ini bumbunya. Lihat sendiri tadi proses pembuatannya, dicampurnya gimana ya. Bumbunya itu bumbu alami semua sih. Ada cabai keringnya. Masih terasa. Nah, ini yang ini coba. Pedas banget. Makan satu, udah pedas banget ya. Nah, sekarang coba yang ini. Masih berani coba yang ini? Habis. Itu namanya milidi. Kayaknya cocok untuk yang lempung kayak Wise ya. Nggak pedas. Karena sedikit. Coba tadi kena yang banyak. Besar. Oke, lanjut. Ini tempe. Kamu juga rasa. Ini udah rasa. Ini tempe pedas. Panas. Guys, Aboy keringatan ini. Ya, karena makannya pedas-pedas. Ditambah keringat. Tempe ya. Mana rasa garing. Ini makaroni yang digoreng lalu ditaburin dengan bumbu lagi. Suka. Gak suka. Pedasnya kayak mana? Pedas mangkuk atau pedas kayak mana? Enggak ada pedas biasa aja. Pedas lah itu. Ini makaroni coba. Ini. Baru Kira aja. kelihatan. Coba masih berani coba yang lain. Masih berani coba yang lain. Ini ada yang lumayan pedas juga. Ini tuh cimol goreng. Enggak. Nyerah. Murah. Atau ini terakhir cobanya. No. Nyerah Bang Wais. Tapi Bang Wais gila pedas. Gak berani ya Bang Wais? Kenapa gak berani? Takut sakit perutnya? Nyerah. Angkat tangannya kok nyerah. Oke, jadi kalau buat yang mau beli ini harus intinya ya harus bersabar dulu, karena kalau kita pesannya hari ini kemungkinan dikirimnya tuh 5-6 hari ke depan. Nah, pengiriman dari Jakarta ke Medan tuh kan 3-4 hari ya. Jadi ya pengemasannya 5-6 hari, kirimnya 3 hari. Jadi bayangin aja nyampenya tuh lebih dari seminggu dari yang kita check out. Jadi pikirin dulu apa yang mau dibeli di toko ini. Saran dari saya, jangan beli makanan mentah yang kayak gini karena ini memang sepertinya basi. Makanan ini memang ada yang enak, ada yang terlalu pedas, ada yang terlalu nyegrak, ada yang pas di lidah. Gak tau ya, kadang kan orang Medan sama orang Jawa tuh beda ya lidahnya mungkin ya. Jadi kalau menurut saya ini gak yang terlalu enak banget, cuman untuk cemilan ya cukup murah sama pedesnya dapat. Kalau dikasih rating dari 10
10 saya kasih nilai 7 sampai 7,5. Yang paling enak itu yang ini kayak bakso digoreng karena nggak dilumurin taburan ya. Mungkin kalau dilumurin taburan cabe rasanya juga kacau. Sebenarnya nggak kacau sih, orang tertentu ya mungkin yang bisa makan. Kalau memang kan nggak semua orang bisa makan bubuk-bubuk kayak gitu ya. Ini juga bagus, ini renyah, coklatnya banyak juga. Sampai sekarang saya nyoba beberapa ini aja masih kayak lengket di tenggorokan. Bukan nge-review yang nggak bagus ya, ini makanan viral banget berarti kan bagus gitu, tapi nggak semua orang bisa makan yang kayak gini gitu. Lihat-lihat juga yang kalau yang sensitif tenggorokannya gampang batuk itu lebih baik jangan makan yang kayak gini. Oke, itu aja review dari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah.